Streaming short series RCTI Plus gratis. Oke guys, jadi kita sekarang mau nunjukin isi dari di dalam ada apa sih dalamnya di Sate Tiga Abang. Iya, ibarat kata ke orang zaman sekarang apa lagi? Luntur lah. Luntur. Oke, ayo kita masuk. Oke. Kenalin dulu dong. Ini ada karyawan kita. Ini siapa namanya? Mas Dava. Sama yang ini Siapa namanya? Cool banget nih. yang cool banget yang ini. Ilham namanya. Ilham. Cool banget yang ini. Jadi tempat pembakaran kita tuh ada di depan tenda kita. Nih. Pembakaran kita. Tuh, dan ini ada bumbu kita. Kali bakar 200 kita kurang lebih. Iya. Harus dikipas-kipasin juga. Nah, ini coba sini kita masuk dulu. Oke. Kita masuk di sini. Ini ada gerobak kita. Ini gerobak kita. Ini kita dalamnya dulu nih. Sini masuk. Ini tempat nerima orderan lah. Ini kita kalau pakai orderan kita kasih orang kertas kayak gini. Kita pakai kertas kayak gini. Udah? Abang tiga ya lagi ngelayanin. Ngelayanin. Kita harus Jadi kita harus. Oh iya, alhamdulillah. Cuman kita kebetulan ini jam tepatnya jam berapa? 8 kurang. 7.45. Alhamdulillah kita dalam 2 jam kita udah habis. 2,5 jam. Kita harus nambah lagi berarti stoknya. Iya. Ini di sini ada tempat ini buat Bumbunya, koya. koyanya Ini ya. bumbu koya, ini buat naruhan sate, terus di sini ada kita ada lampu-lampu, beberapa Ini lampu. buat take away. Ini buat take away, ada piring dan segala macam. Ini tuh tempat kita ngesajiin, kita taruh di piring sate dan segala macam. Ini air nih. Ini air, ini penyediaan air. Oke. Kita kebetulan kita hari ini baru nambah. Kita ada minuman susu, ada teh pucuk dan ada mineral. Dulu abang tiga. Ini abang tiga nih. Nah ini gerobak kita nih. Ini kita ada. Kenapa namanya Sate Tiga Abang? Boleh. Kan udah tadi. Enggak, maksudnya yang sekarang nih, biar fokus bertiga. Oh. Oke. Kenapa namanya Karena tiga? kalian udah bersahabat. Oke, jadi kenapa namanya Sate Tiga Abang? Karena kebetulan kita bertiga tuh yang pertama karena Abang-abangan. Algi, Bevan, Kafka itu jadi abang. Terus kebetulan kita bertiga tuh abang, kita sama-sama punya adik. Makanya kita namanya Sate Tiga Abang. Gitu. Dan lanjut ke tutorial lagi? Boleh. Di sini ada logo kita. Ini kita stikernya kita taruh sini. Curious. Ini ada Curious. yang mau sedekah. Yang mau sedekah boleh. Buat ya. Ini ada ini buat transfer, kalau mau transfer. Ya, ini kita gerobaknya kebetulan warnanya orange. Baik kita. Karena suka warna orange atau? Oh iya, karena kita tuh ciri khasnya kalau lihat bangku-bangku ada beberapa bangku di sini ada warna merah, ada warna orange. Warna orange. Sehingga piring kami juga warna orange. Gitu. Biar kelihatan pedas. Biar kelihatannya tuh pedas gitu. Jadi kita membuat vibes-nya tuh harus merah, orange, harus yang pedas gitu. Kayak terus ini tuh kita ada 4 meja sama ini tuh buat kita taruh barang-barang, nyatet dan segala macem. Terus di luar masih ada bangku satu lagi, berarti kita total ada 6 meja. Seperti itu. Ini ada nasi kita. Terus ya kita sebelah kita ada warung. Sebenarnya lagi ada sop buntu, ada sop. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang ada saat ini pelanggan yang sedang makan. Kenapa sih milihnya di pinggir jalan gitu? Karena kita sate itu kan pasti dikenal sebagai kaki lima. Yang pastinya kita bakal cari tempat yang strategis. Udah pasti kalau sate kan di pinggir jalan. Mungkin kalau sate kelas atas mungkin bikin restoran atau di ruko dan segala macam. Cuman kita bikinnya simpel aja. Yang mungkin kita sebagai masih mahasiswa, aku dan Agi baru ingin menjadi mahasiswa agar kami bisa handle dan tidak keribatan. Jadi kami decide buat bukannya kaki lima. Ya inilah kurang lebih kita kayak gini, alhamdulillah udah berjalan 2 hari. Insya Allah untuk kedepannya lebih baik dan juga insya Allah lebih laris manis. Tapi kedepannya bakal ada konsep lokal buka yang di tempat juga lebih Oh,
insya Allah mungkin kalau ada kesempatan atau mungkin ada jalannya, kita bakal mungkin buka cabang atau mungkin buka yang lebih gede. Insya Allah kita bakal ngelakuin hal itu. Dibuka tiap hari ya? Oh ya, dia buka setiap hari, Senin Minggu kita buka terus. Tepatnya jam 5 hingga jam 1. Tapi selama kita udah buka ini, kita selalu kehabisan sebelum jam 1, alhamdulillah. Jadi mungkin kita akan nambahin tusuk ya, karena kita hitungannya masih tes ombak, masih tes gimana, berapa kira-kira durasi para pelanggan beli sate. Jadi mungkin kita akan nambahin sehingga mungkin 3.000 tusuk atau lebih mungkin. Insya Allah kita bisa sanggup untuk membuat segitu banyak tusuk. Apa yang diolah nih? Apa tuh? Oke. Jadi untuk bumbu kebetulan kita cari tahu sendiri. Ya kita bumbu cari tahu sendiri. Untuk tusukan sate kita dibantu oleh karyawan kita. Ya kalau bumbu karena yang pastinya kan tidak boleh dikasih ke siapa-siapa. Jadi kita buat sendiri. Ciri khas sate Tiga Abang. Kita punya bumbu ciri khas sendiri yang sudah kita cari tahu lah. Kita udah ulik-ulik sehingga kita akhirnya nemu dan alhamdulillah rasanya menurut saya enak banget. Oke, jadi sebenarnya untuk pembuatan sate ini sebenarnya nggak nentu ya. Nggak nentu kan namanya? Kira-kira berapa menit kira-kira? 2-5 menit ya. Ya, mungkin segitulah 5 menitan lah kita bakar-bakaran dan mungkin yang bikin lama tuh, yang bikin flow kita lama itu karena alhamdulillah banyak yang mesen. Udah terakhir ya? Iya, kita udah habis. Jadi ya kita tutupnya lumayan cepet berarti hitungannya. Yang seharusnya kita tutup jam 1, akhirnya kita cepet jam 8 kurang. Alhamdulillah. Tapi targetnya emang kalau nutup habis-habis jam berapa tuh? Habis targetnya jam 1. Cuman mungkin kalau biar kita bisa sampai jam 1 dan masih pada beli, mungkin kita harus nambahin tusuk sate sekitar 3.000 atau lebih mungkin. Itu sih target kita. 3.000 per hari loh. Ya, itu masih target. Ini udah terakhir nih. Biasanya juga kita sebagai Tiga Abang, saya Algi dan Kafka juga kita suka bantu-bantu, kita layanin atau mungkin kita begini nih. Kita kipas-kipasin sate, bantu celupin ke bumbu. Banyak lah kita juga bantu-bantu. Beres-beres meja juga kita. Aku lebih kalau soal bisnis aku sharingnya lebih ke papa. Mama juga sering kasih masukan karena juga jujur kita belum sempurna, kita masih belajar karena kita juga kan masih belum berpengalaman, tapi insya Allah ke depannya kita bisa lebih pengaturannya secara flow bisa lebih baik. Aku biasanya nanya ke papa kalau aku bingung karena papa juga dia demen banget bisnis, aku belajar sama dia juga, dan pasti papa sebagai ayah dia bakal ngasih saran ke aku apa yang aku harus lakuin dan segala macem. Dan kita tuh hari pertama tuh diisi oleh keluarga, yang datang tuh keluarga teman dekat. Jadi pas papa saya datang ke sini, saya juga nanya, Pak masukan apa sih Pak yang bisa dikasih? Bukan hanya di makanan, tapi juga apa mungkin servisnya apa yang kurang, atau secara mungkin lampu, lighting, atau apa kenyamanan yang dibutuhin oleh pelanggan, sehingga kita bisa juga maksimal gitu. Kenapa milih bisnis yang di pinggir jalan nih? Maksudnya kenapa ke restoran atau Oh tadi udah. Iya, maksudnya kamu mungkin papa sering ngasih tahu itu, maksudnya mulai dari nol atau seperti apa? Oke. Jadi gini, aku tepatnya umur 18 tahun dan pada saat ini juga ini adalah bisnis pertama saya. Dan beberapa bulan aku akan masuk ke kuliah, aku akan menjadi mahasiswa. Menurut aku ini adalah kesempatan yang baik untuk aku mulai bisnis. Karena pada saat ini aku tidak punya kesibukan, karena alhamdulillah keterima kuliah. Dan juga menurut aku sate ini masih lebih gampang untuk dihandle dibandingkan mungkin restoran atau dan segala macam. Dan mungkin juga aku ingin memulai dari bisnis menjadi pedagang kaki lima, agar aku juga bisa belajar apa yang aku harus punya atau apa yang harus kita provide ke pelanggan. Jadi aku mulai dari kecil-kecil dulu, apa yang aku harus pelajarin. Karena jujur ini juga
Ini bisnis pertama aku dan aku belum tahu banyak tentang bisnis. Tapi insya Allah apa yang bisa aku berikan kepada pelanggan, apapun yang aku bisa lakukan untuk membuat pelanggan dan orang datang sini semua pada happy dan puas. Insya Allah kita bakal cari tahu dan insya Allah kita bisa lakukan yang terbaik. Kalau untuk modal sendiri, apa kamu sempat tabung atau emang sempat dibantu mama papa untuk modal? Jadi untuk modal kita dibagi tiga. Untuk duitnya modalnya ya menurut saya oke. Itu tuh pakai tabungan saya sendiri. Ada tabungan saya pakai tabungan saya sendiri. Full pakai duit saya sendiri. Tapi kalau untuk terjun langsung kamu tipikal ya udahlah kenapa harus malu, dalam arti yang penting gue mulai dari nol untuk sukses atau seperti apa? Kamu tipikal memikirkan hal itu atau seperti apa? Oke. Saya mikir bahwa dalam melakukan bisnis kita nggak harus malu-malu, kita nggak harus mikir apa kata orang, dan mungkin cara orang mulai dari nol beda-beda, tapi cara aku memulai dari nol adalah mulai dari mulai dari hal-hal yang lebih simpel, mungkin bisnis yang bisa kita bisa handle dengan baik, dan juga gimana cara kita mengatur bisnis itu, bagaimana cara kita menghadapi mungkin kalau kita sedang stres atau bingung dengan apa yang harus kita lakukan, mungkin ada kritik atau mungkin ada yang nggak suka dan segala macam. Ini tuh bukan hanya tentang gimana cara, bukan hanya ngomongin soal bisnis, tapi juga gimana kalian nge-handle-nya mentally and physically. Itu juga harus stabil. Dan juga kalian harus wise enough buat terima kritikan dan juga harus nggak boleh gengsi kalau ada yang kritik atau memberi masukan dan segala macam. Kalau model kayak gini kamu bisnisnya mau? Untuk modal, coba kita kisaran untuk mungkin anak mahasiswa, menurut saya masih possible untuk dilakukan atau untuk bikin bisnisnya. Menurut saya dengan apa yang model yang sudah kita keluarkan, menurut kita ya masih oke lah, masih suitable buat mahasiswa. Lagi masuk kuliah lu gak salah ya? Iya. Ambil jurusan apa sih? Oke, aku kuliah kebetulan ngambil teknik komputer karena cita-cita aku tuh untuk menjadi IT, tapi at the same time aku juga pengen menjadi businessman. Iya, jadi aku pengen aku jadi IT dan menjadi pengusaha. Dan itu ini kan bisnis berjalan udah 2 hari nih. Mungkin akan masuk kampus kapan? Tanggal berapa? Oke. Jadi masih ada hal yang kita pikirkan, yaitu aku di UI, Algi dan Kafka di ITB. Jadi kita ya lumayan dipisahkan oleh jarak. Tetapi kita masih punya sekitar 2 bulanan lagi untuk masuk kuliah. Kuliah itu sekitar bulan Agustus. Sekarang masih bulan Juli ya? Masih Juni ya? Masih Juni. Jadi kita ada ya 3 bulan lah. 3-2 bulan. Jadi mungkin kalau Algi sama Kafka sedang di Bandung, mungkin aku sendiri harus handle juga. Aku harus handle satenya sendiri. Ya harus kontrol dan segala macam dari jam 5, mungkin kalau aku nggak ada kesibukan mungkin aku dari jam 5 sampai hingga jam 1 kontrol, melihat gimana apa yang kurang dan gimana mengatur flow-nya dan segala macam. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton promosi dari Sate Tiga Abang. Yang nonton ini jangan lupa buat makan Sate Tiga Abang. Lokasinya di Antasari depan gedung PSW. Nanti kalau kalian lewat nanti kelihatan kok spanduk sebesar ini, Sate Asin Tiga Abang. Jangan lupa untuk pesen sebanyak-banyaknya. Kalau bisa pesen ya minimal 50 lah, 50 tusuk. Karena kita tuh kurus-kurus dan kecil-kecil, dan itu satu piring, satu porsi itu hanya 10 tusuk. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa makan satenya, pesen yang banyak. Kalau bisa pakai nasi, minuman semua pesen semua yang banyak. Thank you guys.